Zionis Israel berdalih berbagai serangan yang mereka lakukan ke Palestina dan Lebanon adalah bentuk self-defense atau pertahanan diri. Namun statistik menunjukkan serangan yang dilakukan Israel ke Hizbullah jauh lebih banyak daripada Hizbullah ke Israel. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasibullah. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, Mas Hasibullah, apakah pembantaian lewat perangkat elektronik yang terjadi di Lebanon hari Selasa dan Rabu kemarin itu adalah puncak agresi Israel ke Lebanon, atau Anda menduga masih ada kemungkinan serangan yang lebih besar lagi? Ya, saya melihat justru ini adalah awal dari eskalasi yang lebih lanjut. Saya melihatnya dari dua sisi terlebih dahulu, Mbak Zilvia ya. Yang pertama bahwa sabotase atau serangan melalui alat komunikasi seperti ini itu semakin mendalamkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Karena sekali lagi bagaimana ini bisa diidentifikasi bahwa pelakunya katakanlah mereka yang terlibat dengan persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Israel. Entah dalam bentuk penyerangan atau bentuk apapun. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua yang menjadi korban hanyalah mereka yang masuk dalam anggota Hizbullah misalkan. Mengingat ini sangat banyak dan termasuk seperti disampaikan oleh Nasrullah tadi itu bagian daripada masyarakat Lebanon yang menggunakan alat komunikasi tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat dari kecerobohan ataupun aksi yang dilakukan oleh Israel terakhir ini membawa krisis 7 Oktober dengan Hamas ini pada fase baru, yaitu yang saya sebut kemungkinan akan terbuka secara resmi front kedua dari perang ini, di mana Lebanon selama ini Lebanon memang terlibat di dalam perang dengan Israel, tapi konteksnya adalah sebagai backup terhadap Hamas, ya. Jadi dia belum menjadi sebuah front tersendiri, belum menjadi sebuah hubungan perang tersendiri yang bersifat langsung di antara Israel dengan Hizbullah. Nah, serangan melalui alat komunikasi ini, saya melihat menandai bahwa perang ini bisa sudah terbuka dalam dua front, di mana Israel di satu sisi berhadapan dengan Hamas dan di sisi lain berhadapan secara langsung dengan Hizbullah yang tidak hanya dalam kapasitas sebagai backup terhadap Hamas, tapi juga ini sebagai pihak langsung, front langsung yang itu berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Dan itu artinya kita lihat bareng-bareng bahwa tahun pertama musuh utamanya adalah Hamas, dan menjelang tahun kedua 7 Oktober nanti adalah masuk tahun kedua, maka ini Israel sudah membuka front secara resmi dengan Hizbullah di Lebanon, yang kesimpulan akhirnya adalah bahwa yang terjadi hari ini adalah eskalasi perang daripada deeskalasi. Saya ingin menggarisbawahi eskalasi ini adalah sekaligus menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh dunia terutama Amerika Serikat itu tidak dihargai baik oleh lawan yaitu Hamas dan Hizbullah ataupun oleh kawannya sendiri. Karena Israel ini adalah kawannya Amerika, dan pada akhirnya eskalasi hari ini menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Gedung Putih, kebijakan dunia untuk mendeeskalasi konflik itu tidak berhasil. Dan justru yang terjadi adalah semakin melebar dan semakin meluasnya konflik yang terjadi. Begitu, Mbak Zilvia. Oke, Mas Hasibullah, Hizbullah itu sebagai pendukung Palestina berjanji akan melakukan pembalasan terhadap Israel. Nah, apakah balasan yang dilakukan akan memakai cara-cara yang berbeda dari sebelumnya? Mengingat sekarang Zionis Israel itu kan sudah semakin liar, berimprovisasi dalam tanda kutip ya, menggunakan perangkat elektronik yang mereka kontrol dari jauh dan diledakkan bersamaan. Apakah Hizbullah juga akan melakukan cara-cara yang berbeda dari yang sebelumnya untuk menyerang Israel? Kalau saya melihat dari statement resmi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah kemarin, maka sebenarnya terlihat satu betapa ini cukup menjadi pukulan, serangan ini cukup menjadi pukulan. Saya mengikuti pernyataan lengkapnya dan sangat terlihat secara statement bahwa ini disampaikan dalam emosi yang cukup tinggi karena ya dampak daripada serangan-serangan ini, bahwa
Nasrullah berjanji akan melakukan serangan balasan terhadap mereka yang jadi korban di rumah sakit di mana-mana. Dan yang kedua, bagaimana akan membalas. Nah, ini yang menurut saya Israel pun cukup berhitung dengan cermat konflik dengan Hizbullah, karena kalau dengan Hamas yang notabene sudah diblokade bertahun-tahun, dalam hampir 1 tahun ini juga nggak berhasil menaklukkannya, maka tantangannya akan jauh lebih berat ketika berhadapan dengan Hizbullah yang memang secara persenjataan dan peralatan militer yang dimiliki itu diyakini jauh berlipat-lipat lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Hamas. Bahkan ketika kemarin Israel terjadi serangan-serangan di Libanon, kemudian timbul aksi, itu ada berita bahwa pejabat-pejabat Israel termasuk Netanyahu itu harus melakukan rapat di ruang-ruang bawah tanah atau di bunker. Nah, itu artinya apa? Mereka meyakini bahwa memang Hizbullah punya kecanggihan peralatan militer yang dimiliki, yang salah satunya yang banyak dibahas misalkan tentang keberhasilan pesawat pengintai yang bernama Hudhud yang itu berhasil menembus Israel dan membawa gambar-gambar lokasi yang ada di Israel. Jadi orang-orang Israel sendiri punya keyakinan bahwa Hizbullah akan memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada yang diperlihatkan oleh Hamas selama ini. Oke. Mas Hasibullah, apa sebetulnya yang dimiliki oleh Israel sampai mereka ini berani nekat sekali menabrak semua aturan? Mereka sepertinya punya banyak amunisi, punya banyak tenaga lebih, tidak hanya Hamas, sekarang juga Hizbullah di tahun kedua serangan mereka ini. Kenapa bisa senekat itu? Saya membaca analisa saya tentang ini tidak berubah dari awal krisis 7 Oktober sampai sekarang, bahwa ini faktornya memang adalah Joe Biden. Ada sebuah tulisan di koran-koran di Timur Tengah yang ngasih judul hampir tidak masuk akal, kepentingan politik satu orang bernama bukan Joe Biden, maksud saya Benjamin Netanyahu itu kemudian mampu menaklukkan dunia, hukum-hukum dunia. Apa itu kepentingannya? Kepentingannya adalah Benjamin Netanyahu ingin berkuasa lebih lama, ingin mendapatkan kemenangan lebih besar, dan oleh karena itu dia sadar bahwa yang bisa memberikan kemenangan itu adalah Trump. Saya ingin mengatakan konflik yang terjadi sekarang mungkin akan mengalami perubahan konteks dan keadaan sampai terjadinya hasil yang resmi dari pemilu Amerika. Apakah yang menang Harris atau Trump? Dan dalam bacaan saya, Netanyahu akan lebih berharap yang menang adalah Trump, karena kalau Trump yang menang, dia akan memberikan kemenangan lebih besar daripada kemenangan atau janji-janji yang diberikan oleh katakanlah Joe Biden ataupun Kamala Harris dari Republik. Dan salah satu contohnya yang bisa saya sampaikan adalah perjanjian Abraham, di mana berdasarkan perjanjian itu berbagai macam negara itu diiming-imingi untuk bisa kerjasama dengan Israel sebagai imbalan-imbalan kerjasama yang ada. Dan sekali lagi, hanya di era Trump berbagai macam kemenangan besar didapat oleh Israel, termasuk pemindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi saya menduga bahwa strategi memanjang waktu, mengolor waktu ini sengaja dilakukan oleh Benjamin Netanyahu di satu sisi itu sebagai bentuk jebakan politik kepada Kamala Harris, karena Kamala Harris sekarang dalam kasus ini betul-betul tidak punya keistimewaan secara politik. Kita tahu bagaimana orang-orang Arab di Amerika atau yang mendukung Palestina itu banyak memberikan kekecewaan kepada Kamala Harris yang tidak bisa memberikan sikap lebih tegas. Kalau dia menyatakan mendukung orang-orang pro Palestina, maka dia akan ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi, dan sebaliknya, dan itu yang terjadi sekarang karena dia tidak memberikan dukungan tegas kepada persoalan Palestina, terutama tentang perang ini, maka kemudian banyak daripada suara-suara yang mendukung Palestina itu tidak secara jelas mendukung Harris. Jadi saya menduga bahwa strategi mengolor waktu sengaja digunakan oleh Netanyahu
untuk bisa mendukung Trump memenangkan Pilpres, dan kalau Trump yang memenangkan Pilpres maka dia berharap kemenangan lebih besar walaupun tidak harus lewat perang itu bisa didapat oleh Israel seperti yang telah dilakukan oleh Trump sebelum dikalahkan oleh Joe Biden. Baik, kalau begitu. Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih atas pandangan Anda kali ini di Primetime News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.